Pemirsa, pada hari Minggu pagi lalu, publik digegerkan dengan temuan 7 jenazah remaja di Kali Bekasi, Jawa Barat. Belakangan diduga kuat mereka adalah bagian dari sekelompok ABG yang hendak melakukan tawuran. Nah, bagaimana kronologi kejadian ini dan apa tindak lanjut yang sudah diambil oleh polisi? Kami akan hadirkan fakta-faktanya berikut ini. Jadi pemirsa, kronologi kejadian ini sebenarnya sudah disampaikan oleh polisi setelah mengumpulkan bukti-bukti. Dan diketahuilah bahwa meninggalnya 7 remaja di Kali Bekasi ini diawali dengan adanya rencana tawuran. Jadi pada Sabtu 21 September sekitar pukul 3 pagi, ini ada sekitar 60 orang ABG yang diketahui berkumpul di sebuah bedeng di Jalan Cipendawa, Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat. Nah, di sini diduga mereka tengah merencanakan tawuran antar geng atau antar kelompok. Mulanya aktivitas mereka ini tertangkap oleh patroli siber di media sosial dan juga ini ada siaran live yang disiarkan oleh sejumlah anggota geng ini di Instagram. Di situ polisi pun mengetahui melalui patroli siber dan mengambil tindak lanjut untuk langsung mendatangi lokasi. Tepatnya adalah sekitar pukul 3.30. Di situ polisi melakukan patroli dan juga masa akhirnya ini kabur kocar-kacir. Nah, beberapa ada yang berhasil untuk kabur ke area permukiman, tapi ada juga yang melompat ke sungai. Ini berdasarkan keterangan dari saksi mata yang berada di sekitar lokasi. Tapi ada juga beberapa orang yang kemudian disebut tidak berani untuk melompat ke sungai atau tidak sempat kabur ke permukiman sehingga mereka tertangkap oleh polisi. Nah, berselang 1 hari pada Minggu pagi sekitar pukul 6 ada seorang warga yang pada saat itu beraktivitas di sekitar Kali Bekasi, katanya sedang mencari kucingnya. Tapi kemudian ternyata warga itu melihat ada 5 jenazah yang sudah mengapung di Kali Bekasi. Warga itu pun langsung mengabarkan temuannya ini ke warga lainnya, kemudian melapor ke petugas, akhirnya dilakukan proses evakuasi jenazah. Berselang beberapa waktu kemudian ditemukan kembali ada 1 jenazah yang sudah hanyut sekitar 20 meter dari titik awal dan ada pula 1 jenazah yang ditemukan di tepi sungai. Polisi pun akhirnya langsung mengambil tindakan, yaitu mengevakuasi 7 jenazah ini ke Rumah Sakit Bayangkara Polri Said Sukanto di Kramat Jati, Jakarta. Dan juga proses penyelidikan berjalan bersamaan dengan memeriksa adanya sejumlah saksi dan menyita ada beberapa barang bukti. Nah, ini adalah bukti-bukti yang sudah dikumpulkan oleh polisi, bukti keterangan dari 19 saksi remaja yang sudah ditangkap atau diamankan sebelumnya. Dan bukan hanya kepada para remaja ini, tapi pihak kepolisian juga meminta keterangan dari 9 saksi anggota Polri yang diperiksa oleh pihak Bitpropam Polda Metro Jaya untuk memastikan apakah proses patroli ini sesuai dengan prosedurnya. Nah, penyidik juga telah menyita barang bukti berupa 21 senjata tajam, 30 sepeda motor dan juga ada 8 handphone yang diduga milik 7 remaja yang meninggal dunia tadi. Nah, dengan bukti yang cukup, polisi pun akhirnya menetapkan ada 3 tersangka karena mereka diduga sebagai yang membawa senjata tajam ke lokasi penggerebekan itu. Nah, pemirsa, peristiwa ini mendapat perhatian secara nasional termasuk dari pihak Komisi Hukum atau Komisi 3 DPR RI yang turun langsung ke TKP, tepatnya adalah kemarin. Ini adalah pernyataan dari dari anggota Komisi 3 DPR RI Arteria Dahlan. Ia mengatakan bahwa kalaupun memang ada penyimpangan dalam proses penyelidikan ataupun penyidikan kasus ini nanti, penegakan hukum atau dalam menjalankan fungsi kepolisian mungkin ada penyimpangan, nanti kami koreksi. Ini menjadi salah satu bentuk antisipasi dari Komisi 3 DPR RI memastikan agar kasus ini diusut secara transparan, bahkan betul-betul memastikan apa penyebab 7 remaja ini meninggal dunia sudah ditemukan mengapung di sungai. Benarkah mereka ini melompat karena menghindari kejaran dari polisi atau mungkin ada penyebab-penyebab lainnya? Sementara itu terkait proses identifikasi korban, nah ini masih terus dilakukan oleh tim Bitdokes Polri di Rumah Sakit Polri, di mana 7 jenazah ini sudah dibawa ya ke Rumah Sakit Polri Jakarta dan 2 diantaranya ini sudah teridentifikasi. Mereka adalah Muhammad Rizky usia 19 tahun dan Ahmad Dafi usia 16 tahun. Jenazah korban yang sudah teridentifikasi ini juga sudah diserahkan ke pihak keluarga. Nah, terkait dengan
identifikasi caranya bagaimana. Jadi dilakukan pencocokan data antemortem dari pihak keluarga dan juga postmortem dari korban atau yang melekat pada korban. Intinya dua data ini pemirsa, kalau data antemortem biasanya diserahkan dari pihak keluarga atau kerabat yang menduga kuat bahwa anggota keluarga mereka ini adalah korban karena sudah hilang beberapa hari misalnya. Bisa saja dibawa data-data seperti foto yang menunjukkan adanya aksesoris atau pakaian dan juga tanda lahir yang melekat pada tubuh anggota keluarganya. Kemudian juga biasa membawa ijazah ataupun KTP milik anggota keluarga mereka. Nanti akan dicocokkan dengan data postmortem yang melekat pada korban. Apakah memang di tubuh korban atau tubuh jenazah ini ada aksesoris serupa dengan di foto, atau kemudian ada kecocokan DNA yang memang sudah dibawa oleh pihak terduga keluarga korban. Saat ini masih dilakukan identifikasi, terutama untuk 5 korban yang belum diketahui identitasnya. Baik pemirsa, penemuan 7 jenazah di Kali Bekasi pada hari Minggu 22 September kemarin ini menggemparkan publik. Kita akan langsung tanyakan kepada Kompol Audi Jozi Oroh selaku Kasat Reskrim Polres Bekasi Kota. Selamat siang Pak Audi. Selamat siang Mbak. Ya Pak Audi, sejauh ini apa perkembangan terbaru dari penyelidikan ataupun penyidikan, karena sudah ada tersangka ya Pak, terkait dengan kasus meninggalnya 7 jenazah ini. Apakah sudah lebih dipastikan lagi penyebab mereka meninggal dunia Pak? Terima kasih Mbak. Untuk dapat kami jelaskan terkait bagaimana mereka meninggal dunia, itu nanti hasilnya dapat dijelaskan setelah kita mengetahui hasil otopsi Mbak. Ini kita sudah mengirimkan permintaan otopsi ke RS Polri dan masih menunggu untuk hasil otopsi tersebut. Tapi yang kita kejar sekarang adalah untuk identifikasi terhadap identitas ke-7 jenazah, dan alhamdulillah tadi malam kita sudah mendapatkan 2 identitas dari ke-7 jenazah tersebut, dan kita sudah mengembalikan jenazah tersebut kepada pihak keluarga. Demikian Mbak. Baik. Nah, untuk informasi bahwa sudah ada 3 tersangka yang diduga membawa senjata tajam ya Pak. Ini bukti-bukti yang menguatkan penetapan 3 tersangka ini sebetulnya apa saja, dan pasal yang menjerat mereka ini apa Pak Audi? Terima kasih Mbak. Jadi untuk 3 orang yang kami jadikan tersangka karena mereka kedapatan tertangkap tangan membawa senjata pada dirinya Mbak. Ini kita menjerat mereka dengan Undang-Undang Darurat nomor tahun 51 Mbak. Dan untuk prosesnya saat ini kami setelah memeriksa saksi-saksi dan keterkaitannya dengan tersangka, dan selanjutnya kami sudah melakukan proses penahanan juga kepada 3 tersangka. Untuk berikutnya kami melakukan koordinasi Mbak terhadap perkara kepemilikan senjata tajam tersebut untuk kami proses ke jaksa penuntut umum Mbak. Demikian. Oke, baik. Nah, kemudian kan juga ada 19 remaja lainnya ya Pak yang berstatus sebagai terperiksa. Nah, ini keterangan-keterangan yang mereka berikan, apakah juga mengonfirmasi bahwa memang sebelumnya mereka merencanakan adanya tawuran? Pak Audi? Baik pemirsa, kami saat ini masih akan memperbaiki sambungan komunikasi dengan Kompol Audi Jozi Oroh selaku Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota. Pak Audi, mungkin bisa dibuka terlebih dahulu mikrofonnya. Pak Audi masih bisa mendengar suara dari studio? Pak Audi. Ya, pemirsa, sebelumnya keterangan dari Kompol Audi Jozi Oroh bahwa saat ini polisi selain melakukan penyidikan masih berfokus untuk mengidentifikasi masih ada 5 korban yang belum diketahui identitasnya, sementara sudah ada 3 tersangka yang ditetapkan. Kita akan kembali tanyakan Pak Audi, apakah masih tersambung dengan kami? Iya, Mbak. Baik. Ya, Pak Audi, untuk saksi-saksi lainnya, ini keterangan yang mereka berikan, aktivitas apa yang memang sebelumnya mereka lakukan sebelum
diketahui ada 7 orang diantaranya yang melompat ke sungai. Betulkah ini adalah perencanaan tawuran? Baik, Mbak. Jadi dapat kami jelaskan dari keterangan saksi-saksi yang kami periksa, memang benar pada saat itu pada pukul 3.00 dini hari tersebut, beberapa pemuda tersebut memang berkumpul di warung yang dijadikan sebagai base camp mereka. Jadi pada saat itu mereka melakukan semacam live Instagram, Mbak, untuk memang merencanakan akan adakannya tawuran, demikian. Jadi belum pada saat pukul 3.00 dini hari tersebut, tim patroli memperoleh informasi terkait ada kelompok pemuda tersebut melakukan patroli ke lokasi mereka kumpul. Sampai peristiwa tersebut terjadi, Mbak, demikian. Baik. Pak Audi, kami juga mengumpulkan informasi ya dan ingin konfirmasi di kesempatan ini, benarkah bahwa pada saat melakukan patroli ini ada saksi mengatakan ada suara tembakan. Nah, ini bagaimana proses membuktikannya dan tembakan apa terkait dengan peristiwa perencanaan tawuran ini, Pak? Bagaimana, Mbak? Pak Audi, apakah bisa dikonfirmasi bahwa memang sebelum 7 remaja ini melompat ke sungai, saksi mengatakan ada bunyi tembakan. Apakah polisi juga mendalami terkait keterangan itu, Pak? Kami sudah memeriksa saksi-saksi terkait hal tersebut dan tidak ada sebenarnya yang mendengarkan adanya bunyi tembakan, Mbak. Kami sudah mengkonfirmasi baik dari ke-22 saksi yang diamankan di TKP pada saat itu maupun dengan petugas patroli yang melaksanakan patroli pada malam itu. Jadi kami konfirmasi, kami mencari kesesuaiannya dan memang tidak ada yang mendengar sebenarnya, Mbak. Baik. Nah, untuk pemeriksaan dari anggota Perintis Presisi ya Pak, patroli ini kan sudah diminta keterangan di Bitpropam Polda Metro Jaya. Keterangannya seperti apa, Pak? Apakah semua proses patroli kemarin sudah sesuai dengan prosedur? Jadi dapat kami jelaskan, Pak, memang prosedur yang dilaksanakan oleh tim patroli presisi memang sudah sesuai dengan SOP yang ada. Kami melakukan dari tim patroli presisi itu melakukan patroli baik di media sosial untuk adanya gangguan Kaptimas yang kemungkinan akan terjadi dan juga mendatangi lokasi-lokasi yang dimungkinkan terjadinya tawuran itu, Mbak. Jadi sudah sesuai dengan SOP yang dijalankan, Mbak, demikian. Baik. Nah, Pak Audi, kemarin kan juga ada tinjauan langsung dari anggota Komisi 3 DPR. Ini apa saja masukan-masukan yang kemudian didapatkan dan tindak lanjutnya seperti apa dari para penyidik? Baik, Mbak, dapat kami jelaskan memang kemarin masukan dari kunjungan dari tim Komisi 3 DPR itu sudah langsung meninjau lokasi, baik lokasi penemuan jenazah maupun lokasi titik yang diduga tempat meloncat dari ke-7 jenazah tersebut, Mbak. Dan dari tim Komisi 3 mengapresiasi untuk tindakan yang sudah kami laksanakan dan untuk kedepannya kami tetap akan melakukan proses-proses baik itu penyelidikan maupun penyidikan terhadap peristiwa yang berkaitan dengan kejadian tersebut, Mbak. Demikian. Sejauh ini Pak Audi, apakah memang di daerah tersebut memang sering terjadi aksi tawuran? Untuk hasil identifikasi kami, keterangan dari saksi-saksi yang telah kami periksa, memang ada beberapa titik yang rawan terjadi tawuran di daerah tersebut, Mbak. Jadi makanya untuk dari tim kami, tim patroli presisi, selalu melakukan patroli pada jam-jam rawan untuk terjadinya tawuran tersebut, dan ini akan terus kami tingkatkan, Mbak, untuk patroli tersebut, Mbak. Baik. Nah, untuk pemeriksaan dari anggota Komisi 3 DPR ini ada saksi mengatakan ada bunyi tembakan. Apakah
Baik, satu lagi terakhir Pak Audi terkait proses identifikasi, apakah seluruh korban yang belum teridentifikasi ini sudah ada datanya begitu dari terduga keluarga? Semua data yang dibutuhkan apakah sudah terkumpul? Baik Mbak, untuk 5 jenazah yang masih dalam proses identifikasi, kami kemarin sudah menyampaikan kepada masyarakat dan ada 5 keluarga yang memang saat ini sudah hadir di RS Polri untuk mencocokkan terkait dengan identifikasi sekunder Mbak. Jadi ini dari mungkin pengenalan dari barang-barang yang dimiliki oleh jenazah ataupun ciri-ciri lain yang memang diketahui oleh pihak keluarga. Namun ini semua masih kita perlukan hasil dari tim DVI untuk bisa memastikan secara pasti identitas dari kelima jenazah tersebut. Baik, terima kasih atas keterangannya Pak Kasat Reskrim Polres Metro Bekasi Kota, Kompol Audi Jozi Oro telah bergabung bersama kami di Metro Siang.